Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Saya akan coba melakukan bedah buku Manajemen Bisnis Purna Bakti. Mudah-mudahan buku ini hasil diskusi yang saya jadikan video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terdapat ada 5 keinginan Purna Bakti atau para pensiunan, yaitu adanya kegiatan, usia, komunikasi, ekonomi, dan kebahagiaan. Jadi ini adalah 5 hal atau di dalam penelitian disebutnya variabel. Jadi ini saya jadikan variabel dalam diskusi ini, yaitu kegiatan, usia, komunikasi, ekonomi, dan kebahagiaan. Jadi saya mencoba melakukan satu survei ke 200 orang pensiunan yang ada di PT Angkasa Pura II yang berlokasi di 13 bandara di Indonesia. Jadi ini merupakan satu survei manajemen Purna Bakti dengan 5 buah variabel. Jadi selanjutnya akan kita lakukan pembedahan dari hasil survei tadi. Jadi rekan-rekan semua, variabel pertama itu adalah kegiatan. Kegiatan itu adalah satu keinginan yang dilakukan oleh para purna bakti atau para pensiunan, itu ada namanya kegiatan. Jadi saya beri nama kegiatan. Di dalam kegiatan tadi ada 5 indikator, yaitu ada konsultan, ada penulis, ada pensiun, dan dosen serta bisnis. Jadi maksudnya ini adalah nama-nama satu kegiatan yang dari hasil survei tadi itu menghasilkan jawaban. Jadi dari 200 orang Purna Bakti yang saya kirimkan kuesioner, itu yang kembali ada 190. Nah, dari hasil pengembalian itu setelah dilakukan penghitungan, maka kegiatan konsultan yang diinginkan oleh para Purna Bakti itu nilainya 32%. Kemudian yang mempunyai keinginan menjadi penulis itu ada 5%. Sedangkan yang dia menikmati pensiun itu 35%, dan yang ingin menjadi dosen itu ada 10%. Serta ada yang melanjutkan bisnis ya. Jadi melanjutkan bisnis itu mungkin pada saat dia sudah masih bekerja dia sudah menjalankan bisnis. Ada juga ya, yang begitu pensiun dia melakukan bisnis. Bisnis di sini bisa macam-macam ya. Ada buka toko kelontong, ada restoran, ada sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Dari hasil survei yang dilakukan tadi jawabannya seperti itu ya. Jadi di sini yang paling tinggi itu adalah orang Purna Bakti yang
menjalankan pensiun, artinya menikmati. Jadi dia tidak mau kerja apa-apa lagi, tapi dia menikmati pensiun dengan hasil kerja mereka selama ini dia sudah merasa cukup, ya kan? Ya, itu gambarannya. Gambarannya seperti persentasenya seperti yang tertulis tadi. Variabel kedua yaitu namanya usia. Usia ini saya hitung setelah umur usia pensiun ya. Kebetulan di perusahaan yang saya tempat bekerja itu masih menggunakan pensiun umur 56, jadi MPP 55, umur 56 itu pensiun. Jadi di sini ada 5 kelompok saya buat, yaitu umur 56 sampai 60, 61 sampai 65, 66 sampai 70, dan 71 sampai 75. Di sini ada juga umur 50 sampai 55. Artinya di situ dia masih bekerja ya, masih bekerja 50-55. Jadi dalam hasil survei yang saya lakukan, umur yang mulai usia di sini adalah usia pada saat mulai kapan ini mereka mulai merasakan munculnya ada rasa di fisik itu mulai berkurang di sini. Artinya di dalam usia itu saya lampirkan mulai umur berapa mulai ada rasa-rasa sakit itu. Jadi mulai kondisi fisik mulai menurun di sini. Jadi di dalam ada jawabannya yang mulai menurun kondisi fisiknya itu ada yang umur 50 sampai 55 itu sebesar 8% ya. Kemudian 56 sampai 60 itu 30%. Jadi kemudian 61 sampai 65 itu 32%. Kemudian 66 sampai 70 20%, 71 sampai 75 10%. Jadi di sini kondisi fisik mulai kurang fit itu yang paling banyak adalah umur 61 sampai 65. Nah, ini. Jadi gambarannya masing-masing orang kita kelompokkan ya. Yang paling tinggi di umur 61 65 itu mulai kondisi fisik mereka mulai turun. Artinya sudah mulai mungkin lututnya sudah mulai nyeri-nyeri, banyak macam penyakit segala macamnya. Ini kondisi fisik ya. Variabel berikutnya yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah apa alat atau cara mereka berkomunikasi setelah mereka pensiun. Jadi di sini ada 5 kelompok yang saya buatkan untuk komunikasi ini, yaitu media sosial. Media sosial ini ya ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Twitter. Nah, itu termasuk semuanya masuk medsos ya. Media sosial. Di sini ternyata di media sosial ini menduduki jawaban tertinggi yaitu 52%. Jadi ya memang layak ya, karena semua orang sekarang itu pasti mempunyai smartphone ya, smartphone. Jadi mereka yang paling gampang itu membuat grup WA atau grup apa segala macam, tinggal untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada juga melakukan pengajian. Jadi
komunikasi mereka itu terjadi pada saat pengajian ya. Tentunya pengajian itu sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Kalau non-muslim, dia mungkin ada acaranya sekolah minggu atau apa gitu. Nah, ini pengajian ya, 15%. Kemudian bisa juga ada arisan. Arisan ini ternyata dari posisi komunikasi ini menduduki nilai 9%. 9%. Jadi paling rendah. Kemudian ada komunikasi melalui grup WA X unit kerja. Ya, biasanya orang yang satu unit bikin kelompok grup WA itu sekitar 10%. Kemudian ada juga yang dari grup WA X kantor pusat. Kantor pusat sebesar 14%. Jadi di WA kantor pusat ini semuanya boleh masuk, semua cabang perusahaan yang di cabang bisa masuk di grup WA X kantor pusat ini. Jadi jumlahnya banyak. Dari sini, dari sistem komunikasi yang paling tinggi di sini adalah dengan menggunakan media sosial. Rekan-rekan semua, variabel yang keempat ini adalah variabel tentang ekonomi, di mana di dalam variabel ekonomi ini yang indikator yang ada di situ adalah bagaimana diperoleh pendapatan untuk menghidupi selama melakukan masa purna bakti ini. Ada 28% yang memang hanya dari pensiun, dari uang pensiun. Itu besarnya adalah 28%. Dan ini ternyata menjadi yang paling tinggi ya, yang paling tinggi. Kemudian ada yang bekerja lagi, yang besarnya adalah 20%. Selanjutnya ada juga yang bisnis lagi. Jadi dia melakukan bisnis, yaitu dia buka toko kelontong, dia buka restoran. Kalau yang dimaksud dengan bekerja itu dia jadi karyawan ya. Nah, karyawan apa? Jadi dia sebagai karyawan. Kalau yang bisnis ini dia menjadi bosnya, pemiliknya. Jadi semuanya dilakukan sendiri atau dia kos-kosan segala macam. Ini ada 15%. Jadi untuk menghidupi masa purna baktinya dia bisnis. Kemudian ada juga dia melakukan, karena sejak lama sudah dipersiapkan, dia melakukan membuat kontrakan atau kos-kosan. Itu sebesar 21%. Kemudian selanjutnya ada juga yang nggak mau repot, sambil ini dia deposito uang tunjangan hari tua. Itu sebesar 16%. Jadi di sini yang paling tinggi adalah orang yang begitu pensiun tidak melakukan kegiatan lagi, tapi dia merasa sudah cukup dengan uang pensiunnya. Rekan-rekan semua, variabel yang kelima atau yang terakhir adalah variabel tentang kebahagiaan. Di dalam ini ada
5 indikator juga ya yang saya tanyakan kepada para purna bakti. Itu ada namanya apa yang membuat mereka bahagia. Di sini ada mereka akan bahagia bila kumpul dengan keluarga. Kumpul dengan keluarga besarnya adalah 24%. Kemudian selanjutnya ada yang bahagia karena jalan-jalan. Karena seringnya jalan-jalan itu membuat mereka bahagia. Besarannya adalah 19%. Ada juga yang momong cucu. Momong cucu itu memang tidak dapat dipungkiri ya. Semua kakek atau nenek begitu ada cucu mereka jadi hidup lagi. Seperti yang saya rasakan juga ya. Karena waktu anak-anak sudah pada gede, sudah pada bisa, tapi begitu ada cucu lahir, ya itu kita ada kebahagiaan tersendiri. Kemudian berikutnya ada kebahagiaan yang untuk yang momong cucu tadi besarnya 12% ya. Kemudian ada yang kebahagiaan itu kalau menjalankan ibadah agama. Ibadah agama. Ini paling besar ini, 31%. Kemudian selanjutnya indikator yang terakhir yaitu kumpul sama teman-teman. Jadi itu mempunyai bobot 14%. Jadi rekan-rekan semua, kita bisa melihat bahwa yang paling tinggi itu orang akan bahagia di sini adalah kalau melakukan ibadah agama. Jadi di sini bisa kita simpulkan untuk bagaimana mencari kebahagiaan kalau sudah purna bakti, ya sebaiknya kita melakukan yang terutama ibadah agama, yang kedua kumpul sama keluarga, yang ketiga jalan-jalan, yang keempat kumpul sama teman, dan yang kelima momong cucu. Ini hasil jawaban dari teman-teman purna bakti yang saya lakukan survei. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga hasil survei yang saya lakukan ini bermanfaat.